kenapa ikan koi ya? Burung juga ada ya, unggas ya? Burung juga. Tapi sekarang akhir-akhir ini karena ikan koi saya merawatnya bisa massal. Dan di dalam satu kolam itu ada yang isi 800 ekor. Iya. Tapi keasikannya gini. Jadi saya punya kebiasaan suka bangun pagi. Jadi semua hampir air, terus kebersihan airnya, kualitas air. Kalau melewat ikan kan bukan ikan yang dirawat, jadi kualitas airnya, jadi filtrasinya dan sebagainya harus bagus. Nah itu saya nggak puas kalau saya nggak terjun langsung, gitu. Nah itu melihat itu tuh paling bagus di jam 4:30 pagi, jam 5 pagi. Jadi jam segitu tuh ya lagi asik-asiknya. Cara pendek tuh gitu-gitu di kolam gitu pagi. Karena ikannya hafal betul. Wah ini tuan suruh saya datang. Udah interact with them. Kalau kita kan main. Kalau mainnya gini, nanti kalau semuanya sudah selesai, dia sudah habis dikoreksi airnya, pH-nya semua udah dikoreksi, terus kemudian dikasih makan, habis dikasih makan, dia sudah mulai kenyang kan? Udah mulai kenyang, dia sudah mulai senang gitu, baru kita gendong-gendong. Bisa diangkat gini. Jadi kolamnya gendong segitu. Itu sih panjangnya 56 sampai 57 cm. Kalau lomba yang diukur panjangnya, tapi kalau beratnya sekitar 6 sampai 5 kilo ya. Coba gendong aku deh mas, ini kilo cuma 30. Ini yang jumbo ya. Kalau di ikan ada yang 1 meter panjangnya, di kayak guling gitu. Iya. Koi, ya. Tapi koi kita kan dulu di judge-nya nggak bisa besar ya. Tapi saya di rumah punya loh yang 78 cm. Iya. Katanya ikan-ikan kita kan cuma sampai sekitar 60 lah paling besar gitu. Tapi ternyata kalau kita kasih perawatan yang baik, semuanya baik, jadi baik. Rudi rela membeli 1 ekor ikan koi, ada sampai 15 juta, bahkan tidak itu ya. Itu tergantung kualitas. Saya pernah beli yang 10.000 rupiah pun juga juara. Ya jadi saya gini, kalau beli ikan saya tidak harus ke showroom yang bagus dan sebagainya. Jadi kios-kios ikan di manapun di seluruh Indonesia jadi sasaran saya. Saya pernah nyerok jenis ogon ya, itu yang warnanya kuning aja. Jadi dari mulut sampai ekor semuanya kuning. Saya ambil, saya tanya berapa harganya, 10.000, saya langsung beli. Terus kemudian 3 minggu saya rawat, ada show saya ikutin, dia langsung juara 1. Jadi harga itu nggak jadi patokan ya. Yang penting merawatnya dengan hati. Itu dia. Mungkin sama juga ya dengan teman-teman yang lain. Kalau binatang ya. Pasti semua dengan nanti kalau itu mana ada mau yang jadi ya kutuk-kutuk gitu kan, bentuknya kayak gini awalnya, kayak gini. Tapi paham betul ya Rod, mana yang sedang sakit, ikan yang sedang murung. Iya betul. Jadi kan gini, pada prinsipnya dia kalau lagi senang dia tuh bergerombol bersama-sama berjalan gitu ya. Tapi kalau ada satu dia menyendiri, itu nggak tahu juga dia lagi kalau musim-musimnya kayak gini, hujan panas itu kita justru melihat yang dia lagi menyendiri. Menyendiri itu bisa di dalam, bisa di tengah, bisa di atas. Nah kalau di dalam itu dia masih oke lah, masih mungkin baru kena gitu ya, kena virus gitu ya, atau kena bakteri yang nggak ini. Terus kemudian kalau di tengah dia sudah mulai 2-3 hari itu sudah tidak terawat gitu ya. Tapi kalau sudah di atas ini sudah gawat biasanya kalau sudah berdiri di atas seperti ini. Dia butuh bantuan segera ya. Soalnya saya tuh sampai dimimpiin loh mas, kalau ikan tuh minta tolong. Betul. Saya lihat dia udah di atas, udah di sudut kolam seperti ini. Tapi karena ikan itu banyak, pas ada yang ini itu terlupa. Terus saya lihat itu sekitar jam 9 malam. Jam 12:30 tuh biasanya saya rolling lagi, terus baru tidur jam 5, 4:30 bangun. Tapi jam 3 itu, malam itu saya nggak rolling jam 1. Tiba-tiba 2:30 tuh aku mimpi, tolong dong badan tuh udah sakit banget. Ya, aku malam aku nangkep ikan itu. Dan ikan itu ada karantinanya, tidak bisa ditangkap begitu aja. Dia harus tidur di air hangat, di akuarium dengan temperatur yang cukup. Itu lab media ya, dengan suasana yang lebih tenang dan ditutup rapat. Itu semacam bayi itu mas. Iya, di rumah itu ada rumah karantinanya. Dia sudah bisa bicara bahasa ikan.
Bukan manusia ikan. Sebenarnya komitmen apa sih yang teman-teman jalani dengan hewan peliharaan masing-masing? Ini kan baru dogi dengan ikan koi. Masih ada kucing, masih ada yang lainnya lagi, ada marmut, ada apa banyak. Tapi yang komitmen apa yang sebetulnya teman-teman jalankan di sini? Albertin. Iya, artinya kalau saya percaya banget ya, perilaku kita di dalam hidup ini sebetulnya itu bisa dilatih dari bagaimana kita mencintai makhluk hidup, bukan hanya manusia. Jadi kalau kita bisa taking care dengan baik kepada anjing atau kucing, memberikan kasih yang baik, sebetulnya dia juga akan memperbaiki hidup kita, perilaku kita kepada sekitar. Jadi saya percaya kalau memelihara binatang dengan cara yang baik, sebetulnya itu adalah pendidikan perilaku yang sangat toker. Ya. Jadi mulai dari situ ya, semuanya. Kalau untuk yang lain, kalau aku bilang tuh memelihara hewan tuh bukan cuma asal pelihara, it's like a commitment of life gitu kan, for life gitu. Jadi nggak bisa karena dia udah tua terus udahlah gitu. Apalagi aku baru punya bayi terus kayak orang-orang baru bilang berarti anjing-anjing lu 5 lo kemanain gitu. Enggak lah, itu mereka abang-abang sama mbak-mbaknya si Skylar, aku bilang kayak gitu karena kita nggak bisa karena kita punya anak atau kita punya anggota keluarga yang baru terus mereka harus kita pinggirkan enggak gitu. So it's commitment of for life gitu. Well, buat gue sih mereka hidup ya. Buat apa yang gue nggak mau di-treat gitu gue nggak akan treat, dan gue nyebutnya bukan piaraan ya, anak. Jadi itu udah satu kata yang coba lo ulang, itu udah bentuk mindset lo sendiri sih. Gue udah menggunakan kata-kata yang untuk manusia sama kayak mati, gue nggak bilang mereka mati, meninggal. Hal seperti itu secara nggak langsung akhirnya gue mulai treat mereka kayak manusia walaupun ada batasnya supaya mereka belajar gitu ya. Tapi intinya mereka hidup. Mereka tuh makhluk hidup loh. Banyak yang nyangka. Tapi tidak menjadikan mereka seperti manusia ya? Enggak gitu. Walaupun ada beberapa yang halu kayak tuh. Iya, halu tuh yang sebenarnya. Beberapa manusia. Bahwa dia bagian dari. Dia majikannya Nina. Dia majikannya Nina sama Erik. Cuman ya itu sih, dia hidup. Bukan berarti bisa lo perlakukan seenaknya. Dia hidup, artinya kalau dia hidup dia bisa ngerasain sakit, seneng, sedih atau apapun. Itu sama seperti kita. Gue nggak suka digimanain, gue nggak akan ngapain mereka. Iya, aku sih pokoknya ngerasa aku ngerasa emang udah kayak sahabat banget sih. Jadi benar-benar aku karena dulu senang Pokemon, jadi aku nganggap dia tuh ya udah jadi sesuatu kesatuan gitu. Jadi benar-benar kalau nggak ada Pokemon kita udah kapsul dia memang milih yang mirip di Lu beratan mana ya? Tapi memang mereka jadi teman, sahabat, ya, partner mungkin, ataupun ada yang bilang soulmate, ataupun kidos, apalah semua. Jadi itu sudah merupakan bagian dari kehidupan teman-teman ya. Termasuk si merah dari lucu sekali. Dan mengatur hidup ya, Alvin, karena dulu saya sama sekali nggak piara anjing sebelumnya. Itu saya bisa gelisah banget, Pak, malam makan di mana, siang di mana, masih kurang lagi, bisa makin malam masih main lagi. Tapi ketika sudah ada anjing, rasa cinta pada rumah itu naik berkali-kali. Nilai sebuah rumah itu meningkat. Saya pulang dari jauh-jauh dan rela menambahkan budget untuk kosnya hanya buat ketemu Bavi and Dapper. Gitu ya. Vin atau Bang Vin? Iya, sama sih semuanya kayak lain juga ya, maksudnya hanya menambahkan aja komitmen saya ke mereka sih. Kita sebagai manusia adalah orang yang harus bisa melindungi yang lemah ya, yang lemah. Mereka kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara kan, voiceless kan. Jadi kita seharusnya di sini sebagai seorang yang bisa membela dan melindungi mereka, instead of eksploitasi mereka. Mereka di sini juga bukan untuk to serve us gitu. Mereka di sini sama mempunyai hak hidup yang sama seperti manusia gitu loh. Kita berbagi bumi ini bersama mereka gitu loh. Saya setuju banget Mas sama Mbak Davina. Jadi pada intinya semua makhluk hidup, tidak hanya binatang ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, rumput sekalipun, dia punya hak hidup yang sama. Kita tidak boleh begitu saja mengambil hak mereka. Jadi saya kalau ngomong ini bisa nangis. Dan mungkin dianggap dia unik ataupun eksentrik ya. Kalau tidak mencoba masuk ke dalamnya dan mencoba cari tahu seperti ini. Banyak yang nggak ngerti soalnya gitu kan. Kadang-kadang mereka tuh dalam keadaan cacat atau kadang ini mereka orang nggak menerima sepenuhnya mereka. Padahal kita nggak tahu ya. Mereka bisa berdoa juga untuk kita dan sebagainya. Kalau misalkan kita tolong, kita beri sesuatu yang memang
bisa dia hidup lebih nyaman, itu kan lebih baik. It's all about chemistry and heart attachment. Ya, dan aku bayangkan kalau semua orang memiliki rasa seperti ini, seperti tadi Melanie bilang, betapa indahnya Indonesia kan, karena itu datang pasti dari getaran hati yang sayang kepada hewan itu. Dan yang ini beberapa bulan lalu juga sebagus ini, rescue apa-apa, kayak apapun jalannya untuk memelihara hewan peliharaan, monggo silakan ya. Ada yang mau beli, ada yang mau adopt, tapi coba komit, itu yang paling penting ya. Dan sayangi mereka, cintai mereka sampai dengan nanti semuanya pada saatnya harus balik kepada sang kita masing-masing. Harus punya tekad ya. Betul. Senang sekali kalian ini ya, Nak. Oke, terima kasih banyak semua dari sini, Dina, Ali, dan Dina, Rudy, Mel, dan juga Kevin. Terima kasih Reno, Arko, Neng, Max, dan juga udah jalan sih. Kevin. Dan mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan. Tunggu, lupa, dua lagi. Satu Rose dan Soa dan Siro. Soa dan Siro. Soa nih ya. Dan ini akhir dari perjumpaan kita di Jasa Alfir. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan pada malam hari ini bisa membuka value lain dari apa yang kami bicarakan hari ini, dan teman-teman yang hadir di sini semua ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam Jasa Alfir, sampai jumpa.